warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ramadan Ceria bersama SD Muhammadiyah Kalirejo. Tepuk tangan. Oke, hari ini spesial banget. Dari kemarin juga spesial ya teman-teman. Nah, hari ini ada sesepuhnya SD Muhammadiyah Kalirejo nih. Ini bundanya kita semua di SD Muhammadiyah Kalirejo. Oke, di sebelah saya udah ada Ibu Siti Zuharni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Lancar Bu puasanya Ramadan ini? Amin. Alhamdulillah belum ada yang bolong. Alhamdulillah. Oke Bu. Nah, ini kan kita kenalan dulu lah Bu. Mungkin kita kenalan dari mulai Ibu asalnya dari mana, nama lengkapnya apakah yang saya sebutkan itu benar atau tidak? Oke, boleh Bu. Baik, kalau nama tidak asing lagi ya, nama Siti Zuharni, asalnya bukan suku Lampung yang jelas. Saya adalah orang suku Bima. Suku Bima itu di mana ya? Bima itu ada di Nusa Tenggara Barat. Mungkin teman-teman ada yang tidak kenal dengan di mana Bima. Bima itu ada di Nusa Tenggara Barat. Jauh banget ya Bu. Jauh sekali. NTB. Dari NTB sampai ke sini ke Lampung. Dulu saya waktu kuliah juga temennya banyak Bu yang dari timur, dari NTB, NTT, dari mana ya satunya lagi? Kalau Sumatera banyak, Lombok banyak, Lombok ada, terus dari Nelo Flores ada, betul. Nah Bu, kalau di sini sendiri nih, aktivitas Ibu atau kesibukan Ibu selain ngajar di SD Muhammadiyah Kalirejo nih, Ibu organisasinya apa aja sih? Ya, alhamdulillah selain di SD Muhammadiyah Kalirejo, saya juga aktif di cabang Aisyah Kalirejo, di mana saya adalah salah satu pimpinan cabang juga di Kalirejo. Kemudian kami di ranting juga, saya sebagai pimpinan ranting Aisyah Sridadi. Masya Allah, berarti ini organisasinya aktif banget ya Bu, rame. Nah Ibu kan selain cabang Kalirejo ya, Aisyah cabang Kalirejo, cabang ranting Sridadi. Selain itu kegiatan Ibu nih sehari-hari apa aja sih Bu? Biasanya kalau saya dari pulang sekolah, kemudian tidak ada kegiatan di luar, saya di rumah mengurus anak-anak, kemudian biasalah ibu-ibu rumah tangga, masak, nyuci, kemudian nanti suami pulang kita harus menyiapkan makan untuk suami, membuatkan kopi. Nah kalau kegiatan di Ramadannya nih Bu, baik di organisasi maupun di rumah itu gimana sih Bu kalau Ibu sendiri? Untuk kegiatan sepanjang bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita dari pimpinan cabang Aisyah Kalirejo, kita juga ada kegiatan bagi-bagi takjil gratis. Nah, programnya yaitu pembagian takjil gratis ini se-Kecamatan Kalirejo. Selama 1 minggu itu 1 pekan 2 kali, di hari Selasa dan hari Jumat. Nah, itu di 19 kampung yang ada di kecamatan ini kita bagi supaya rata ya Bu, supaya rata semua bisa kita silaturahmi. Ini tujuan pertama kita membagi takjil itu adalah silaturahmi kepada masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Kalirejo. Termasuk syiar dakwah ya Bu? Iya, itu udah pasti. Kita syiarnya juga dapat di situ, silaturahmi juga dapat. Nah Bu, kalau Ibu pribadi nih, pengalaman unik di bulan-bulan Ramadan itu di tahun-tahun sebelumnya apa aja sih Bu? Kalau pengalaman uniknya, tahun sebelumnya saya pegang kelas atas ya. Ini di sekolah, di lingkungan sekolah. Tahun ini saya pegang di kelas bawah, terutama kelas 1. Ada cerita di anak-anak itu kemarin saya menanyakan kepada peserta didik pengalaman apa yang sudah mereka lakukan selama puasa ini. Kemarin ada yang tunjuk tangan, Bu, saya kemarin itu sembunyi-sembunyi minum. Jujur sekali ya. Jujur, karena saya bilang ke anak-anak, ibu guru mau tanya,
tidak boleh bohong. Siapa yang sudah pernah sembunyi-sembunyi makan dan minum. Nah, itu ada salah satu anak yang nanya yang tunjuk tangan. Saya tanya, kenapa kamu buka puasa? Bu, saya itu udah nggak nahan haus. Terus saya ke kamar mandi, minum air segelas. Habis itu saya langsung puasa lagi. Nah, itu sesuatu yang bisa kita maklumi juga kepada anak-anak, bahwa anak seumur 7-8 tahun itu memang kita bisa memberikan pembelajaran. Kita nanti mengarahkan kepada anak-anak untuk belajar, nggak apa-apa puasa setengah hari, kemudian untuk besok-besoknya kita penuhkan sampai maghrib. Jadi bukan diwajibkan tapi dianjurkan, betul. Supaya belajar nih dikit-dikit gitu ya, Bu. Dulu saya juga kayak gitu sih, SD itu kelas 1 ya, yang sehari full ya ada, yang potong-potong ya ada. Iya. Yang penting belajarnya dulu, kata Ibu. Iya. Nah, Bu, kalau dalam cara kita dalam memaknai Ramadan sendiri nih, Bu, supaya kita itu Ramadan makin berkah, makin banyak kebaikan, makin meningkat nih ketakwaan kita ke Allah gitu kan. Oke. Seperti yang sudah saya lakukan, ya alhamdulillah, biasanya kita kalau di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan itu kita jarang sekali pegang Al-Quran. Nah, itu contoh-contoh yang paling ini sekali dengan kita. Ketika bulan puasa, ternyata ya Allah, kita punya target untuk bisa menghatam satu Al-Quran ya. Satu Al-Quran 30 juz ya. Nah, ini sesuatu yang pembelajaran buat kita. Oh, ternyata di bulan puasa itu apa-apa kebaikan-kebaikan, mengumpulkan pundi-pundi pahala itu luar biasa. Betul. Seperti kita harus tadarusan, ngejar target untuk menyelesaikan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kemudian biasanya kita mungkin kalau di rumah sering ketemu tetangga terus ngobrol, sekarang kita harus mengurangi obrolan-obrolan yang tidak ada maknanya atau tidak ada. Nanti kalau ngobrol kepanjangan jadi hibah ya, Bu. Iya, ujung-ujungnya biasanya jadi hibah. Yang tadinya ngobrol positif, ternyata ada yang ya kan, yang nyelip terus. Ya itulah, kita harus mampu dan bisa menjaga, merem apa yang tidak baik dan tidak yang harus kita bicarakan. Berarti dari puasa ini kita bisa meningkatkan pengendalian diri ya, Bu, terkait dengan baik itu ucapan, baik itu perbuatan, gitu kan. Lagi nih, Bu, kalau misalnya nih kayak Ramadan gitu kan, kayak kita nih yang udah tua kayak gini, masih kayak ngerasa ya Allah panas, makin haus, apalagi ngajar anak-anak kecil, ya Allah. Itu gimana sih, Bu, tipsnya buat biar lebih sabar lagi gitu loh, Bu? Ya, tentu kita sebagai seorang guru harus mampu mengendalikan emosi. Kemudian harus bisa memberikan secara tingkah laku. Kita juga harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak yang mungkin tadi hari biasa kita jerit-jerit. Nah, ini kita kurangi teriak kita kepada anak-anak, sambil kita menasihati anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti nggak boleh marah, kemudian nggak boleh berantem sama temennya dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, kalau anak kecil kan sekarang ya Allah senggol dikit dah langsung pak. Iya. Kita mau marah, ya Allah puasa. Jadi kembali lagi ke puasa. Jadi puasa itu mampu mengendalikan emosi dan kemarahan kita sebagai seorang guru. Betul. Kalau misalnya nih, Bu, kita tuh dapat pertanyaan-pertanyaan yang kadang kan namanya anak kecil ya, Bu, di luar ekspektasi lah bisa dibilang kayak gitu. Kayak misalnya, Bu, kentut di air batal nggak puasanya? Atau Bu, kalau kumur-kumur lagi puasa waktu wudhu kumur-kumur batal nggak ya, Bu, gitu. Kita gimana ya, Bu, kalau kita buat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang absurd gitu ya? Mungkin tidak begitu pertanyaan yang sudah saya dapatkan dari anak-anak kemarin. Pertanyaannya gini, Bu, boleh nggak saya nelan ludah saya? Ya kan unik kan? Unik banget. Saya bilang enggak apa-apa, tapi tidak boleh
terlalu banyak. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita kumur atau berwudu terus airnya ditelan. Itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar untuk menelan air ludah sedikit itu tidak apa-apa. Berarti selain melarang ataupun memperbolehkan, kita juga harus kasih alasannya ya Bu. Oh iya. Dari apa yang kita sampaikan gitu ya Bu ya, supaya kadang kan anak sekarang tuh lebih kritis ya daripada anak-anak dulu. Jadi anak sekarang harus lebih banyak penjelasannya mungkin ya Bu. Iya, memberikan logika-logika yang bisa mereka cerna dengan baik gitu, yang bisa diterima oleh anak-anak ya seumur usia sekolah, terutama di kelas bawah 1, 2, 3. Oke, Bu, sampailah kita pada penghujungnya. Terima kasih nih Bu atas tipsnya, atas motivasinya, juga pengalaman-pengalaman yang Ibu bagi sama saya, terutama bersama teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Terima kasih Ibu Siti Zuharni. Iya, nanti sama-sama. Kita ngobrol lagi ya Bu. Oh siap. Nah, oke, teman-teman, terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bunyikan notifikasinya supaya nggak ketinggalan sama video-video kita yang terbaru pokoknya. Oke, Ramadan ceria bersama SD Muhammadiyah Kalirejo.